Shalom, kami dari kelompok proyek sistem kasir toko Mas Dedi ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan saya sebagai ketua Geri Londar Tonang dan ini teman saya. Saya Rina Kertantoba. Saya Untuk Sumayang. Saya Andrea Tersiaroho. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Baik, kita masuk ke dalam form login, yang dimana pada form login ini ada input untuk memasukkan username, ada password, dan terdapat button masuk dan button tambah akun. Dan contohnya jika si admin belum memiliki akun, maka kita akan klik button tambah akun, kita masukkan username, lalu kita pilih role, yang dimana tadi role si admin, masukkan password, lalu kita klik button tambah akun. Dan di sini terdapat notifikasi yang berupa tulisan akun berhasil ditambahkan. Lalu kita klik tutup, maka dia akan kembali ke halaman login yang tadi. Lalu kita masukkan data si admin yang tadi, kita klik, lalu kita masukkan passwordnya, lalu kita klik button masuk. Dan dia otomatis akan masuk ke halaman dashboard, yang dimana pada dashboard ini terdapat harga emas terkini, ada harga emas 24 karat, ada emas 22 karat, dan perak, yang dimana terdapat harga jual dan harga beli masing-masing. Lalu pada dashboard juga terdapat pendapatan harian si toko atau si admin, ada total transaksi hari ini, ada total stok emas, dan total stok perak. Selanjutnya kita masuk ke form produk, yang dimana pada form produk di sini kita bisa mencari data barang. Di sini juga kita bisa menghapus data barang, mengedit data barang. Contohnya kita cari satu data barang. Kita cari gelang dengan kategori emas. Lalu kita klik button cari. Maka dia akan muncul namanya gelang dengan kategori emas. Lalu di sini kita bisa hapus. Maka dia akan terhapus. Selanjutnya kita masuk ke tambah barang. Di sini terdapat form menambahkan data barang. Di sini terdapat kode produk. Kita masukkan D01, nama produknya gelang dengan kategori emas. Dan jika contohnya kita salah menginput barang, kita bisa membersihkannya, kita klik bersihkan. Lalu kita ulangi memasukkan data si barang tersebut. Kita klik kode produk, nama produk, kita masukkan kategorinya, lalu kita masukkan kadar emasnya, lalu kita masukkan berat, lalu harga, lalu kita masukkan stoknya, lalu kita klik simpan. Maka si data produk yang kita tambahkan akan tertambah di tabel. Selanjutnya transaksi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian menu transaksi. Nah, di menu transaksi kita akan memasukkan informasi transaksi terlebih dahulu. Yang pertama ada no transaksi, tanggal. Nah, jika kita tidak memasukkan nama pembeli, langsung kita proses, maka akan datang notifikasi keranjang tidak boleh kosong. Nah, karena itu kita akan memasukkan informasinya secara lengkap terlebih dahulu. Nah, kita akan memasukkan barangnya ke keranjang. Kita tambahkan. Nah, jika kita memilih dua, maka akan datang notifikasi stok habis. Kita pilih. Nah, barang yang kita pilih sudah masuk ke keranjang. Nah, jika kita ingin menghapus barang yang tidak kita inginkan, kita tinggal klik tombol hapus. Nah, barang itu akan terhapus. Nah, kita akan proses transaksi. Transaksi berhasil. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu stok. Nah, di menu stok ini terdapat total emas, total perak, dan barang lainnya seperti gelang emas, anting, cincin, dan barang perak lainnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita langsung masuk ke form laporan. Nah,
Di form laporan ini terdapat data barang sama data penjualan. Nah, di sini kita masukkan tanggal awal, tanggal akhir, lalu kategori. Contohnya itu emas. Nah, kita cari, maka tampillah produk yang ingin kita cari, itu gelang dengan kategori emas berat 1 gram. Nah, di sini kita juga bisa mencetak produknya. Dari cetak, maka laporan stok barang dari dicetak. Nah, jika kita ingin simpannya, kita bisa klik simpan. Maka laporan disimpan ke perangkat. Kita klik OK. Nah, kita langsung masuk ke data penjualan. Nah, kita di data penjualan kita masukkan tanggal awalnya, tanggal akhir, dan kategorinya. Kita klik cari. Maka tampillah data penjualan, yaitu pembelinya itu contohnya Agus. Yang dengan kategori itu emas. Nah, kita bisa mencetak datanya, maka laporan telah tercetak. Jika kita ingin simpan hasil laporan yang sudah tercetak ini, kita bisa klik tombol simpan, maka laporan berhasil disimpan ke perangkat. Kita klik OK. Maka selanjutnya akan dijelaskan oleh tempat saya. Baik, saya akan melanjutkan di bagian form akun. Di bagian ini kita bisa menambahkan dan menghapus akun. Untuk menghapus akun, kita tinggal klik di bagian logo hapus. Jika kita ingin menghapusnya, kita tekan ya. Kalau tidak, kita tekan batal. Kita mencoba untuk menghapus ya. Maka akun berhasil dihapus. Dan untuk menambahkan akun, kita tinggal mengisi username, role, dan password, dan kita menekan di bagian tambah akun. Maka otomatis akun berhasil ditambahkan. Dan di bagian logout ada di bagian atas. Baik, saya akan lanjut. Pertama, kita logout dulu. Baik, sekarang kita masuk ke kasir. Sekarang kita login dulu sebagai kasir. Pertama kita masukkan username kita, password, baru kita masuk ke menunya. Baik, ini tampilan menu kasir. Ada 4 tampilan. Ada dashboard, transaksi, stok, dan laporan. Sini saya akan menjelaskan terutama dashboard. Di dashboard kita bisa melihat harga emas terkini, harga jual dan harga belinya. Dan di sini juga ada pendapatan hari ini, total transaksi hari ini, dan stok emas, stok perak. Sekarang kita masuk ke transaksi. Di transaksi ini kita harus mengisi informasi transaksi dulu, baru kita nambah barang. Contoh, kita isi dulu informasinya, kita tinggal pilih barang, dia otomatis akan masuk ke sini. Semisal kita tambah, dia akan tambah. Dan semisal barang yang sudah habis dan ingin ditambah, dia akan memberi notif bahwa barang itu tidak cukup. Dan ketika ingin menghapus stok yang mau dibeli tadi, tinggal ke keranjang, pilih logo hapus ini, tinggal dihapus. Dan setelah itu kita proses transaksi. Jika transaksi berhasil, dia akan memberi notif seperti ini. Dan sekarang dilanjut teman saya. Baik, selanjutnya kita akan lanjut di menu stok. Di sini kita klik menu stok. Nah, di tampilan stok ini akan menampilkan beberapa kategori barang yang dijual. Yang pertama ada emas dan perak. Nah, di tampilan stok ini menampilkan berapa stok emas yang tersedia. Di sini ada stok emas tersedia 3 gram. Lalu ada barangnya, gelang, anting, dan cincin. Nah, di kategori perak juga kita bisa melihat berapa stok yang tersedia di perak. Di sini kita bisa lihat gelang, cincin, kalung, dan total stok perak yang tersedia. Nah, selanjutnya kita lanjut di menu laporan. Di sini kita klik laporan.
Nah, di bagian laporan ini terdapat dua data yang bisa kita lihat. Yang pertama ada data barang, kedua ada data penjualan. Nah, di data barang ini kalau kita ingin mencari barang, kita bisa masukkan tanggal awal dan masukkan tanggal akhirnya. Nah, setelah itu kita pilih kategorinya misalkan emas. Nah, setelah itu kita klik tombol cari. Nah, barang yang ingin kita cari akan tampil di tabel seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke data penjualan. Nah, di data penjualan ini hampir sama seperti di data barang sebelumnya. Dan kalau kita ingin mencari data penjualan yang ingin kita lihat, sama caranya kita bisa klik tanggal awal dan tanggal akhir seperti ini, dan kita masukkan kategorinya misalkan emas juga. Lalu kita klik cari. Nah, akan tampil data penjualan yang ingin kita cari seperti ini. Dan kalau kita ingin cetak laporan seperti ini, misalkan kita mau cetak data barang seperti ini, kita masukkan tanggal awal, tanggal akhir, dan kategori. Nah, setelah itu kita cari dan kita cetak. Dan akan tampil menu cetak seperti ini. Dan kalau kita ingin simpan, bisa kita klik simpan di atas sebelah kanan seperti ini, dan akan menampilkan notif laporan telah disimpan ke perangkat seperti itu. Dan kalau kita ingin logout di akun, kita bisa klik menu logout di sebelah kanan atas. Sekian hasil kelompok kami. Mungkin ada salah kata yang kami ucapkan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.